Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan kepada ibu-ibu semua. Baiklah, pada sesi ini kita akan berbicara tentang pencegahan eksploitasi terhadap anak. Apa Bu tentang tema pembahasan kita pada sesi ini? Bisa diulangi. Cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Sebelum membahas lebih jauh, saya sedikit ingin menyampaikan bahwasannya Bu ya, anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah yang sebaik-baik mungkin harus kita jaga. Sebagai orang tua, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang, memberikan hak pendidikan kepada anak seperti itu. Makanya saya berharap kepada ibu-ibu semua yang datang pada hari ini, jagalah anak sebaik mungkin, karena anak merupakan titipan utama yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bu, lanjut ya. Apa sih Bu eksploitasi itu? Kemarin kan sudah kita bahas. Ibu-ibu, saya ingin mengulangi pengertian atau ingin mengetahui pengertian eksploitasi itu sendiri. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ada yang masih ingat? Oke, tepat sekali ya Bu. Eksploitasi, ingat eksploitasi. Bahasa kerennya seperti itu Bu ya. Cuma secara penjabarannya itu pemanfaatan anak dengan menyuruh dan merampas hak-hak anak secara paksa. Nauzubillah Bu ya, jangan sampai terjadi di lingkungan kita khususnya. Ingat ya Bu, apa tadi terkait eksploitasi? Ya, dilanjut. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Sebelum jauh, saya boleh bertanya Bu sama ibu-ibu semua di sini? Dibolehkan? Oke, lanjut ya. Bu, saya ingin tanya nih. Di antara ibu-ibu semua ada nggak sih anaknya yang belum mempunyai akte kelahiran? Ada? Oke. Penting gak sih Bu sebenarnya terkait pencatatan itu? Penting gak sih? Yo, dibantu jawab ayo. Nah, selanjutnya, manfaat memiliki akte kelahiran itu seperti apa? Bisa dikasih penjelasan? Saya ingin mendengar dari ibu-ibu yang ada di sini, boleh minta pendapatnya? Ya, terima kasih untuk pendapatnya Bu. Nah, jikalau ada dari ibu-ibu semua di sini yang belum mempunyai akte kelahiran anaknya nih, mohon segera diurus seperti itu, karena memang itu merupakan bagian terpenting. Nanti saya jelaskan selanjutnya ya Bu. Prosedurnya seperti apa membuat akte kelahiran? Ibu-ibu bisa melaporkannya ke
kelurahan. Baiknya yang diharuskan anak-anak diwajibkan akte kelahiran itu semenjak keluar dari rahim ibu, semenjak bayi nih harusnya ya. Nah, Bu ya, pencatatan kelahiran ini merupakan bisa dibilang suatu pencatatan yang resmi sebagai alat bukti lah seperti itu, bahwasanya anak tersebut memang anak kita, karena di dalam akte tersebut akan tertulis nama, umur, dan nama orang tua. Mengapa sih itu harus ada? Karena memang itu langkah penting nih Bu ya. Akte itu merupakan suatu langkah penting untuk bagaimana agar si anak ini mendapatkan hak-haknya, khususnya hak asasi manusianya itu yang meliputi hak pendidikan, hak perumahan, hak berpartisipasi di dalam kehidupan dan budaya seperti itu. Nah, jika seandainya nih anak tidak terdaftar di dalam kakak, tidak punya akte, yang dikhawatirkan ya Bu ya, dan memang sudah tidak menutup kemungkinan akan menjadi kelompok korban pertama nih, dan menempatkan anak tersebut pada resiko lebih besar menjadi korban perdagangan manusia. Nauzubillahi min zalik ya. Karena memang mengapa bisa dikaitkan seperti itu? Ya, karena tidak ada akses kepada pelayanan sosial dan pelayanan lainnya seperti itu. Bisa dicontohkan, misalkan Ibu Reni mempunyai anak sidik lah, taruh ya, karena Ibu Reni ini tidak mengurus akte dari kecil dan tidak memasukkan Reni ke dalam kakak, ibarat katanya sebodoh aja terkait pencatatan sipil tersebut, dan posisi anak tersebut ternyata tidak dengan Ibu Reni dari kecil. Beliau ada di Jakarta nih, tahu-tahu Ibu Reni nih dengar kabar dari tetangga bahwasannya si anaknya ini viral seperti itu, menjadi korban eksploitasi pelacuran di Jakarta. Nah, kira-kira apa nih yang bakalan Ibu lakukan? Tindakan apa yang Ibu lakukan? Nah, satu sisi ini akan menjadi momok permasalahan yang besar. Mengapa demikian? Karena Ibu tidak ada akses kepada pelayanan tersebut. Bisa dibilang tidak adanya berkas-berkas yang mendukung seperti akte dan kakak tadi, agar secara administrasi, secara penegasan itu merupakan bagian penting untuk mengetahui bahwasanya anak yang sedang viral itu anak ibu dan ibu ingin menyelamatkan anak tersebut, seperti itu. Ya, poin pentingnya adalah penting sekali akte kelahiran dan pencatatan di dalam kartu keluarga. Ini tadi jadi kasus tadi, kebayang kalau kita tidak punya akte dan
tidak memasukkan anak ibu kepada kakak, bisa dibilang juga kita bukan warga yang Indonesia yang baik ya Bu, karena tidak taat terhadap administrasi. Sudah paham ya ibu-ibu terkait tadi? Intinya harus wajib punya akte dan kakak, seperti itu. Bisa dipahami? Dilanjut ya. Di sini saya ada flip chart 8. Ibu-ibu bisa buka di buku pintar halaman 49, silahkan dilihat. 49. Sudah dilihat Bu? Sudah dilihat dan sudah ketemu halaman 49. Kalau sudah, kita lanjut terkait poin tadi, manfaat dari pencatatan kelahiran bagi anak. Poin 1 nih, identitas anak sudah pasti. Mengapa demikian? Asal usul anak akan ketahuan di akte tersebut. Jenis kelaminnya apa, namanya siapa, lahirnya kapan, orang tuanya siapa, itu tercatat di dalam akte tersebut. Mohon maaf nih, saya lupa bawa aktenya, contoh aktenya. Sudah tadi ya terangkum poin 1 identitas anak dengan poin 2 masih satu kaitannya agar mengetahui asal usul anak. Yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Sudah pastinya akses ke layanan itu sekarang, pendidikan, kesehatan di puskesmas ataupun di layanan lainnya ini sudah menjadi bagian administrasi pelengkap, seperti itu. Karena memang kalau tidak ada pencatatan kelahiran, tidak ada akte, tidak ada akta, susah untuk mengaksesnya. Biasanya persyaratan-persyaratan kesehatan kalau sudah masuk ke rumah sakit pun harus diselipkan yang namanya kakak, seperti itu. Selanjutnya, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Diharapkan ya Bu, pernikahan anak harus dilaksanakan di atas 18 tahun. Karena memang secara undang-undang harus di atas 18 tahun. Dari sisi psikologisnya juga sudah matang. Secara emosionalnya. Jadi kalau ada anak ibu yang maksa-maksa minta dinikahin nih, baru lulus SD, jangan dulu Bu ya, nanti nunggu di atas 18 tahun. Karena memang kan di akte dan di kakak pun tercatat tahun lahir. Jadi sudah ketahuan tuh di tahun lahirnya bahwa anak tersebut memang masih di bawah 18 tahun, jangan dulu. Ini contoh kakak saya bawa nih Bu, kakak saya sendiri di sini. Tuh ada dari nama lengkap, nih jenis kelamin sampai golongan darah di sini ada. Selanjutnya, kepastian mendapatkan hak waris. Ini sebagai contoh aja nih Bu ya, misalkan Ibu Reni nih meninggal dunia, otomatis yang paling utama pastinya juga
dia memikirkan bagaimana warisannya ini jatuh pada anak-anaknya terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan hak waris tersebut, ya anaknya ibu yang meninggal ini otomatis harus tercantum di kakak dan harus mempunyai akte bahwasannya memang betul anak tersebut adalah mempunyai hak waris dari orang tuanya. Seandainya tidak ada, ya mana bisa kan, karena memang secara administrasi tidak sah. Yang selanjutnya sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya. Ini dokumen yang dimaksud apa Bu? Seperti kakak tadi, ini sebagai contoh kakak ibu-ibu kan sering mengumpulkan kakak ya. Nah, itu dilihat lagi, segera diurus juga kalau misalkan ada anggota keluarga yang belum masuk kakak, seperti itu. Dasar pembuatan KTP juga, ini yang namanya KTP, ibu-ibu sudah pasti tahu juga. Ini juga merupakan bagian penting mengapa harus adanya KTP sebagai warga negara. SIM harus juga merupakan salah satu alat ya untuk mengendara kendaraan seperti itu, dan persyaratannya memang harus ada pencatatan kelahiran. Biasanya persyaratannya dilampirkan itu. Yang selanjutnya paspor. Ini paspor, contoh paspor seperti ini Bu ya. Jadi pembuatan paspor pun di dinas terkait harus dilampirkan adanya kakak, seperti itu. Adanya kakak memang sebagai penunjang pembuatan dokumen. Sudah paham ya ibu-ibu? Kalau sudah paham, poin pentingnya itu adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai upaya pencegahan eksploitasi terhadap anak harus mempunyai akte dan kakak sebagai bukti pencatatan kelahiran bagi anak, seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan nih sama ibu-ibu semua. Poinnya, akte dan kakak menjadi rujukan agar terhindar dari eksploitasi anak. Oke? Itu saja, sampai ketemu sesi selanjutnya. Kita akhiri ya Bu.